Cinta seperti apa yang bisa membuat seorang wanita patuh tanpa syarat pada perintah pasangannya, sampai-sampai dengan terang-terangan melepaskan kain penutup tubuhnya di restoran mewah dan menyerahkannya ke tangan pria itu. Bahkan ia membiarkan pria itu diam-diam menyentuh kulitnya dengan ujung jari di dalam lift yang penuh sesak. Demi menghindari perhatian orang lain, sang wanita hanya bisa menggigit dompetnya dengan canggung, menahan suara yang nyaris keluar dari mulutnya. Wanita bernama Anna awalnya hanyalah seorang gadis biasa dengan penampilan yang tak menonjol. Namun secara tak terduga, ia jatuh cinta dengan seorang pria kaya bernama Christian Grey. Seharusnya mereka bisa hidup bahagia bersama hingga akhir hayat. Namun, masa kecil Grey yang kelam membuatnya menderita gangguan psikologis yang aneh hingga ia tak mampu sepenuhnya membuka hati kepada Anna. Dan pada akhirnya, Anna yang keras kepala pun terpaksa memilih untuk berpisah. Setelah meninggalkan Grey, Anna tampaknya kembali menjalani kehidupan yang tenang. Namun, sesuatu yang tak ia duga pun terjadi. Saat ia mengira semua telah menjadi kenangan yang perlahan memudar, tak disangka keberuntungan cintanya kembali menemui titik balik. Dalam sebuah pameran seni milik sahabatnya, Anna terkejut mendapati dinding galeri dipenuhi dengan foto-foto dirinya yang diam-diam diambil. Saat ia berniat mendiskusikan soal hak atas foto tersebut dengan sang sahabat yang diam-diam menaruh hati padanya, tiba-tiba semua foto itu dibeli oleh seorang pembeli misterius. Kabar itu membuat Anna terpaku di tempat, hingga akhirnya ia melihat sosok yang sudah lama tak ia temui, yaitu Grey. Saat itulah ia menyadari siapa sebenarnya sang pembeli misterius. Saat itu Anna tak ingin bertengkar di depan banyak orang, namun ia juga tak bisa melupakan pria di hadapannya yang tampak anggun dan memikat, namun menyimpan sisi gelap sebagai seorang pria yang paling sadis. Karena itu, Anna hanya bisa membiarkan Grey membawanya pergi dari keramaian. Tak disangka, begitu melangkah keluar dari pintu, rindu yang telah lama terpendam mengalir deras seperti banjir yang tak bisa terbendung. Tanpa kata, keduanya saling berpelukan, seolah-olah telah sepakat saling menerima kembali. Anna tak mampu lagi melupakan sosok kekasih yang selalu hadir dalam mimpinya. Akhirnya Anna mengikuti Grey menuju sebuah restoran. Tanpa membuang waktu, Grey pun mengungkapkan tujuan sebenarnya. Cinta yang semanis apapun tetap tak mampu sepenuhnya menyembuhkan luka di dalam hati. Terlebih lagi, Anna sulit menerima kenyataan bahwa Grey adalah seorang pelaku kekerasan. Namun, hal yang tak ia duga adalah demi memperbaiki hubungan mereka, Grey yang selama ini dikenal keras dan dominan, justru untuk pertama kalinya menunjukkan sikap yang lunak. Ia tidak hanya bersedia memenuhi semua permintaan Anna tanpa mengharapkan balasan, tapi juga tak lagi memaksakan kegemarannya yang tak biasa pada Anna. Bahkan, ia mengungkapkan sebuah rahasia kelam yang telah ia pendam selama lebih dari 20 tahun. Ternyata, saat Grey berusia 4 tahun, ibunya tewas secara tragis akibat disiksa oleh seorang pelanggan sadis. Grey kecil yang bersembunyi di bawah meja pun hampir menjadi korban, namun berhasil selamat berkat pertolongan ibu angkatnya yang datang tepat waktu. Mendengar kisah masa lalunya, hati Anna pun mulai luluh dan dipenuhi rasa iba. Setelah sebuah ciuman penuh emosi dan kerinduan, keduanya kembali bersama. Saat Anna memandangi hadiah yang telah dipilih dengan penuh perhatian oleh Grey, ia kembali tenggelam dalam pusaran cinta tanpa menyadari bahwa bahaya perlahan tengah mendekat. Hari itu, sepulang kerja, Anna dihampiri oleh seorang gadis asing. Gadis itu dengan sangat lancar menyebut nama Anna, namun sama sekali tak mau mengungkapkan identitasnya sendiri. Sebelum Anna sempat bertanya lebih jauh, atasannya bernama Jack, yang diam-diam menyukainya datang dan segera mengajaknya pergi. Anna sama sekali tak menyadari potensi bahaya yang mengintainya, dan justru asyik bercengkerama dengan Jack di sebuah kafe. Hal ini membuat Grey merasa tidak senang. Tanpa basa-basi, ia langsung menyela pembicaraan mereka, dan dengan sikap menantang menyatakan bahwa dirinya adalah kekasih Anna, tanpa peduli pada tatapan canggung dan penuh harap dari Jack. Grey lalu membawa Anna pergi dengan penuh percaya diri, meninggalkan Jack yang hanya bisa berdiri terpaku, seperti patung yang kehilangan kata-kata. Dengan hati penuh gairah, Grey segera pulang ke rumah dan menghukum Anna dengan caranya yang khas. Setelah perpisahan singkat yang berakhir bak malam pengantin baru, keduanya pun tertidur lelap usai malam yang penuh gairah.
Keesokan paginya, Anna membangunkan Gray dari tidurnya dan menghancurkan cek yang telah diberikan Gray kepadanya, menunjukkan bahwa ia tak ingin dianggap sebagai wanita matre, juga tak ingin cinta mereka ternodai oleh uang. Namun di luar dugaan, Gray sama sekali tak marah. Ia tetap tenang, bahkan langsung menelepon asistennya dengan sikap yang santai. Perilaku yang Gray lakukan membuat Anna merasa terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Gray begitu memahami informasi pribadinya. Sebelum sempat mencari tahu lebih jauh, di siang hari Anna kembali melihat gadis aneh yang sebelumnya ia temui, kali ini di depan sebuah kedai kopi. Merasa ada hal yang janggal, Anna menceritakan hal tersebut kepada Gray. Namun dari ekspresi wajah Gray, ia menangkap ada sesuatu yang ia sembunyikan. Belum sempat Anna bertanya lebih lanjut, Gray langsung mengajaknya ke sebuah pusat desain penampilan mewah, dengan alasan bahwa orang tuanya akan mengadakan pesta malam amal. Namun begitu tiba di tempat itu dan melihat sosok pemilik toko, Anna langsung terkejut. Ia seperti seekor burung ketakutan yang baru saja ditembak. Tanpa memperdulikan percakapan antara Gray dan wanita itu, Anna buru-buru pergi dari sana. Why would you take me to meet the woman who seduced and abused you? Ternyata, wanita yang tadi mereka temui adalah sumber utama dari trauma masa lalu Gray. Dialah orang yang menyebabkan penderitaan Gray, sekaligus sahabat dekat dari mendiang ibunya. Yang lebih menyakitkan, wanita itu tampak tak merasa bersalah sama sekali, bahkan dengan santai menjelaskan kepada Anna tentang masa lalunya dengan Gray. Namun, penjelasan itu justru membuat Anna curiga. Ia mulai menyadari bahwa gadis aneh yang terus mengikutinya mungkin saja adalah salah satu korban dari permainan mereka di masa lalu. Gray yang enggan membahas hal itu secara rinci, akhirnya membawa Anna kembali ke kantornya dan menyerahkan berkas berisi informasi lengkap tentang gadis tersebut. Ternyata nama gadis itu adalah Lila, mantan pasangan kontrak Gray. Karena ambisinya yang terlalu besar, Gray memutuskan hubungan mereka. Namun tak disangka, setelah perpisahan itu, Lila terjebak dalam pernikahan yang penuh penderitaan hingga membuatnya mengalami gangguan mental. Bahkan, ia sempat mencoba bunuh diri di depan kepala pelayan Gray. Anna sangat terkejut mendengar kisah Lila. Namun yang lebih mengejutkan lagi, ia baru tahu bahwa semua wanita yang pernah dekat dengan Gray selalu diselidiki secara rinci oleh orang-orang suruhan Gray, termasuk dirinya sendiri. Anna sangat terkejut mendengar kisah Lila. Namun yang lebih mengejutkan lagi, ia baru tahu bahwa semua wanita yang pernah dekat dengan Gray selalu diselidiki secara rinci oleh orang-orang suruhan Gray, termasuk dirinya sendiri. Anna merasa sangat terhina. Dengan emosi yang memuncak, ia meluapkan amarahnya kepada Gray, menuduhnya sebagai sosok yang otoriter, arogan, dan semena-mena. Bahkan, tanpa sepengetahuan Anna, Gray telah membeli perusahaan tempatnya bekerja. Mendengar hal itu, Gray akhirnya tak bisa lagi menahan perasaannya. Ia membawa Anna masuk ke kamar, lalu tanpa berkata-kata, melepaskan pakaiannya dan memperlihatkan bekas luka di sekujur tubuhnya, jejak dari masa kecil yang penuh penderitaan. Luka-luka itu bukan hanya fisik, tapi juga batin yang telah lama tersiksa. Lalu, dengan tangan gemetar, Gray mengambil lipstik Anna dan menggambar sebuah garis di tubuhnya, sembari berkata bahwa wilayah itu adalah miliknya sendiri, tak boleh disentuh siapapun kecuali dirinya. Tindakan Gray itu ibarat batu besar yang dilempar ke danau hati Anna. Rasa bersalah menghantamnya dalam sekejap, membanjiri seluruh hatinya. Tak kuasa menahan emosi, Anna pun memeluk Gray dengan erat, membiarkan dirinya larut dalam pelukan penuh luka itu. Tak lama kemudian, waktu pun beranjak menuju senja. Dengan dandanan anggun dari penata gaya kelas dunia, Anna dan Gray tampil memukau menghadiri malam amal yang diselenggarakan oleh orang tua Gray. Namun, yang tak disangka Anna, wanita bangsawan yang dulu menyebabkan luka dalam hidup Gray, sekaligus sahabat ibunya, ternyata juga hadir dalam acara tersebut. Lebih mengejutkan lagi, wanita itu justru mendekati Anna dan mengatakan bahwa dirinya bukanlah musuh, melainkan seseorang yang hanya membantu Gray menemukan jati dirinya yang sesungguhnya. Namun Anna tidak bisa menerima pernyataan itu begitu saja. Ia tak sanggup membalas atau menjalin komunikasi, hingga akhirnya wanita tersebut mengucapkan sebuah kalimat yang mengejutkan. Anna sama sekali tidak setuju dengan pendapat wanita tua itu. Namun, sang bangsawan tampak tak peduli dan justru menyatakan bahwa Anna tidak pantas menjadi kekasih Gray. Ia bahkan dengan terang-terangan berharap Anna menjauh dari Gray.
Ucapan tajam dan penuh hinaan itu bagaikan sebilah pedang yang seketika menusuk dan membakar ketenangan hati Anna, membangkitkan amarah yang selama ini ia pendam. Setelah acara berakhir, Gray membawa Anna kembali ke rumah, namun tiba-tiba keributan dari para pengawal menarik perhatiannya. Tak lama kemudian, Anna pun turun untuk melihat apa yang sedang terjadi. Pemandangan yang mereka saksikan membuat keduanya terkejut bukan main. Seseorang diam-diam telah menyusup ke garasi rumah Gray dan menyiramkan bensin ke mobil mewah milik Anna. Semua yang ada di sana seketika terpaku, tak mampu berkata apa-apa karena syok. Demi alasan keamanan, mereka segera dibawa ke kapal pesiar pribadi di tepi laut dengan pengawalan ketat. Dalam pelukan dan saling menenangkan, keduanya akhirnya tertidur bersama, tenggelam dalam kehangatan satu sama lain. Keesokan paginya dengan ditemani Gray, Anna menikmati pemandangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya, hembusan angin laut yang lembut, deburan ombak yang seolah nakal memukul lambung kapal, dan pegunungan di kejauhan yang berdiri megah dalam kejernihan pagi. Namun, semua keindahan itu tetap tak mampu mengubah sifat Anna yang keras kepala. Meski Gray sudah melarang, ia tetap bersikeras kembali bekerja dan memilih kembali ke kantornya. Mendengar hal itu, Anna langsung menyadari bahwa mungkin konflik antara Gray dan Jack sebelumnya telah membuatnya menjadi sasaran kemarahan atasannya. Namun, sebelum ia sempat menjelaskan alasan dibalik kejadian itu kepada Jack, ia justru mendapat kabar mengejutkan. Jack ingin membawanya pergi ke New York untuk urusan dinas. Baru saja Anna hendak mencari alasan untuk menolak, Jack sudah lebih dulu menanggapi dengan beberapa kalimat yang langsung membungkamnya, membuatnya tak bisa berkata apa-apa. Jelas, Anna telah terjebak dalam permainan psikologis atasannya. Namun, rencana itu segera mendapat tentangan keras dari Gray. Ternyata, Gray diam-diam telah menyelidiki Jack dan menemukan bahwa pria yang tampak cerah dan ramah itu sebenarnya memiliki sisi gelap. Dalam waktu 6 bulan saja, Jack sudah mengganti 3 asistennya. Di perusahaan sebelumnya pun, ia sempat diterpa gosip yang tak sedap tentang perilaku mesumnya. Namun saat Gray menceritakan hal itu, Anna sama sekali tidak menggubris. Ia justru menganggap Gray hanya cemburu pada atasannya. Namun hal yang tak ia duga pun terjadi. Saat hari kerja hampir usai, Jack tiba-tiba memanggil Anna ke ruang kantornya. Ia berkata bahwa Anna memiliki potensi besar dalam pekerjaan ini, asalkan mau dibimbing sepenuhnya olehnya. Nada bicaranya manis, tapi maksud tersembunyinya sangat jelas. Anna yang mulai menyadari gelagat aneh itu, buru-buru mengatakan bahwa dirinya bisa memisahkan urusan pekerjaan dan hubungan pribadi, dan ia akan menangani semuanya dengan baik. Namun Jack tak menggubrisnya. Ia memanfaatkan situasi kantor yang sudah sepi dan diam-diam mengunci pintu ruangan. Saat Anna menyadari situasi memburuk, semuanya sudah terlambat. Jack telah menghadangnya di depan pintu dan berniat menyudutkannya. Ia tak tahu bahwa perusahaan tempat mereka bekerja sedang berada di ambang akuisisi dan masih berpikir bisa memanfaatkan posisinya untuk memaksa Anna. Namun tak disangka, di detik berikutnya Anna justru berbalik melawan, menggunakan benda di dekatnya untuk melindungi diri dan menghantam Jack hingga tersungkur. Jack hanya bisa terpaku, menyaksikan itik yang sudah di mulut melarikan diri begitu saja. Namun, penderitaannya belum berhenti sampai di situ. Begitu keluar dari ruangan, Anna langsung berpapasan dengan Gray. Tanpa ragu, ia segera menceritakan apa yang baru saja terjadi. Mendengar hal itu, amarah Gray pun langsung meledak. Dengan wajah murka, ia segera memberi isyarat kepada para pengawalnya untuk memberi Jack pelajaran yang setimpal. Tak hanya itu, Gray juga langsung mengerahkan koneksi dan pengaruhnya, dan dalam waktu singkat, karir Jack pun hancur total, tertutup dari semua jalur profesionalnya. Demi menjaga keselamatan Anna, Gray memutuskan untuk mengajaknya tinggal bersama. Bukan lagi di kamar terpisah, melainkan benar-benar berbagi tempat tidur dengannya. Dengan tatapan yang penuh ketulusan, Gray menyampaikan keinginannya, dan akhirnya Anna pun luluh, memutuskan untuk melupakan semua perjanjian sepihak yang pernah mengikat mereka sebelumnya. Namun meskipun ia telah membuka hati, Anna tetap tidak ingin menjadi burung kenari emas dalam sangkar milik Gray. Ia menolak untuk hidup hanya bergantung pada Gray dan bersikeras tetap menjalani pekerjaan yang ia cintai. Gray yang tak kuasa mengubah pendiriannya, akhirnya diam-diam mengatur segalanya agar Anna bisa menggantikan posisi Jack di perusahaan. Ketika semuanya tampak mulai berjalan ke arah yang baik, bahaya justru datang diam-diam. Hari itu,
Saat Anna tengah bersiap untuk pindah ke Villa Grey, Lila, yang selama ini bersembunyi dalam bayang-bayang, tiba-tiba muncul di hadapannya. Anna sontak terkejut dan ketakutan. Dengan hati-hati, ia bertanya apakah Lila datang untuk menemui Grey, namun di luar dugaannya, Lila ternyata datang dengan niat buruk terhadap dirinya. Tidak tahu harus berbuat apa, Anna mencoba menenangkan Lila dengan kata-kata lembut. Namun siapa sangka, hanya mendengar nama Grey saja sudah cukup untuk memicu ledakan emosi Lila yang tidak stabil. Tell me what you have that I don't. I know you love him. I do too. Saat itu, Lila sudah sepenuhnya kehilangan kendali dan terjebak dalam kegilaan. Dengan mata kosong dan suara gemetar, ia terus-menerus mempertanyakan mengapa Anna merebut cinta yang bukan miliknya. Di tengah situasi yang begitu menegangkan, suara tembakan terdengar. Grey segera bergegas datang dan menyaksikan kejadian di depan matanya. Ia langsung menghentikan para pengawal yang hendak bertindak. Dalam tatapan Anna yang dipenuhi kebingungan, Grey melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia justru memerintahkan Lila untuk mengarahkan pistol itu ke dirinya sendiri. Anehnya, Lila menurut dengan tenang dan nyaris seperti dikendalikan. Ia memutar arah pistol ke arah Grey. Lalu di hadapan Anna, Grey dengan mudah merebut senjata itu dari tangan Lila, bahkan memberikan perintah kepadanya. Gadis yang sebelumnya begitu emosional dan liar itu tiba-tiba berubah total, berlutut seperti hewan peliharaan yang jinak, menerima belayan dan kata-kata lembut dari Grey tanpa perlawanan. Meskipun Anna sebenarnya sudah memiliki firasat tentang hubungan aneh Grey dengan masa lalunya, namun melihat semua itu secara langsung membuatnya benar-benar syok. Untuk pertama kalinya, ia merasa Grey begitu asing di matanya. Dengan hati yang berat dan pikiran kacau, Anna menolak pengawalan dari para penjaga dan memilih untuk pergi, melangkah menjauh tanpa menoleh ke belakang. Anna berjalan sendirian menyusuri jalanan kota yang mulai sepi di penghujung musim gugur. Di tengah keramaian orang-orang yang berlalu lalang, hatinya pun melayang dalam kehampaan. Kegelisahan yang begitu kuat menyelimuti dirinya, seolah awan kelabu menutupi langit perasaannya, membuat cinta yang tak bisa ia ungkapkan itu perlahan tenggelam dalam keputusasaan. Sementara itu, Grey dilanda kecemasan yang luar biasa. Ia mencari Anna kemana-mana, namun hasilnya nihil. Hingga akhirnya, Anna kembali juga ke Villa Grey, namun kali ini dengan keputusan yang berat di hatinya. Anna berkata kepada Grey bahwa mungkin, seperti yang pernah dikatakan wanita bangsawan itu, yang sebenarnya Grey butuhkan hanyalah seorang boneka kontrak yang tunduk dan patuh, seseorang yang bisa ia kendalikan untuk menanggung beban rasa sakitnya. Sayangnya, orang itu bukanlah dirinya. Namun Grey menolak membiarkan Anna pergi begitu saja. Seperti yang pernah ia lakukan pada Lila, ia berlutut di hadapan Anna, penuh kerendahan hati, seperti orang tenggelam yang memegang erat sebatang jerami terakhir, memohon agar Anna tidak meninggalkannya. Bagi Grey, mungkin rasa sakit adalah satu-satunya jalan untuk merasa hidup, tapi kehilangannya akan membuat hidupnya hampa dan gelap selamanya. Ia lalu memegang tangan Anna dan meletakkannya di dadanya, di tempat yang baginya tak boleh disentuh siapapun, kecuali dirinya sendiri. Ketulusan dan kerentanan Grey akhirnya menyentuh hatinya. Ia pun memeluk Grey dengan erat dan untuk sesaat, dunia terasa lebih tenang. Cinta, seperti halnya takdir, selalu menemukan jalannya kembali ke tempat semula. Namun, meskipun ia memeluk pria yang dicintainya, Anna masih diliputi kebingungan. Tiba-tiba mimpi buruk masa kecil kembali menghantui Grey. Ia mulai menggeliat gelisah dalam tidurnya, terperangkap antara mimpi dan kenyataan. Anna segera membangunkannya, namun dalam keadaan setengah sadar, Grey mengucapkan kalimat mengejutkan yang membuat darah Anna seketika membeku. Saat itu, tak ada yang menyangka Grey tiba-tiba mengajukan lamaran. Anna pun terkejut sekaligus bahagia, hatinya dipenuhi campuran antara haru dan kebingungan. Namun pada akhirnya, ia tetap tak mengucapkan kata aku bersedia. Karena cinta membutuhkan pertimbangan, sedangkan jatuh cinta seringkali hanyalah sebuah dorongan sesaat. Keesokan paginya, Anna masih belum memberikan jawaban pasti atas lamaran Grey. Namun sebelum berangkat untuk perjalanan dinas, Anna menyelipkan sebuah hadiah yang telah ia siapkan dengan penuh perhatian ke tangan Grey, sambil berpesan bahwa hadiah itu hanya boleh dibuka saat hari ulang tahunnya tiba. Namun tak disangka, saat dalam perjalanan pulang, helikopter yang ditumpangi Grey mengalami kerusakan dan jatuh di sebuah lembah terpencil yang tak berpenghuni. We haven't had any time.
Kehilangan cinta terasa jauh lebih menyakitkan daripada sekedar melewatkannya. Saat Anna tengah mencurahkan kesedihannya kepada ibu angkat Gray, tiba-tiba sebuah kabar gembira muncul di berita. And his colleague Roz Bailey have been found safe and well and are at this moment on their way back to Seattle. Begitu kata-kata itu terucap, Gray keluar dari dalam lift. Ternyata, berkat keahlian mengemudinya, ia berhasil selamat dari kecelakaan. Melihat Gray kembali dengan selamat, semua orang pun tak kuasa menahan haru dan langsung memeluknya erat. Anna bahkan langsung berlari dan memeluk kekasihnya dengan penuh emosi. Setelah itu, semua orang pergi meninggalkan mereka berdua agar bisa menikmati waktu bersama. Atas pengingat dari Anna, Gray pun mengeluarkan hadiah ulang tahun. Ternyata, ia sudah memberikan jawabannya sejak awal. Di bagian belakang hadiah itu, tertulis kalimat lamaran dalam bahasa Inggris. Setelah melewati begitu banyak cobaan, akhirnya mereka berdua pun menyambut kebahagiaan yang memang sudah menjadi milik mereka. Tak lama kemudian, Gray secara terbuka mengumumkan rencana pernikahannya di hadapan banyak orang. Meski sebagian besar orang memberikan restu dan ucapan selamat, tetap saja ada beberapa yang tidak senang, termasuk wanita bangsawan yang menyebalkan itu. Saat tidak ada orang lain, diam-diam ia kembali menemui Anna. You don't care about Christian. He'll see that. I'll make sure of it. Ucapan wanita bangsawan itu memicu kemarahan Anna. Tanpa memikirkan konsekuensinya, ia langsung menyiramkan segelas minuman ke wajahnya. Tepat pada saat itu, Gray muncul di belakang Anna. Dengan sopan, ia mengeluarkan tisu dan menyerahkannya kepada wanita itu, sambil berkata bahwa ia akan melupakan semua masa lalu yang tidak menyenangkan. Belum sempat wanita itu membalas, ibu angkat Gray sudah datang menghampirinya dengan wajah penuh amarah. Get the hell out of my house. Seiring kepergian wanita tua itu, dengan hati penuh ketidakrelaan, kisah drama cinta, dendam, dan emosi ini pun akhirnya berakhir. Setelah itu, Gray membawa Anna ke tempat yang telah ia siapkan dengan penuh perhatian, sebuah lokasi lamaran yang ia rancang khusus untuk wanita yang dicintainya. Namun kisah cinta Anna dan Gray masih jauh dari kata selesai, seperti dunia yang tak tahu kapan kiamat akan datang. Cinta yang sempat hancur tanpa suara, kini ingin ditebus dalam pelukan yang tak lagi berpura-pura. Di antara topeng dan cahaya lampu, ada dua jiwa yang saling menguatkan, tapi bukan lagi tentang kuasa dan ingin, tapi tentang bagaimana cinta itu bisa saling menyembuhkan.